Jadi gua hari ini mau membahas suatu kasus yang ada di manga Conan. Jadi di kasus kali ini terdapat suatu pembunuhan yang terjadi di sebuah bioskop yang dimana pada saat itu mereka nggak berniat untuk menyelidiki suatu kasus, ya kan? Mereka hanya ingin menonton suatu film yang berjudul Gomera. Conan ini memperhatikan di setiap sudut ruangan, kayak banyak banget tali-tali yang bersebaran gitu kan. Terus ruangannya juga sepi penonton gitu. Ada apa ya kan? Tapi Conan menghiraukan hal tersebut. Yang dimana teman-temannya Conan ini sedang nyaman nonton film gitu kan. Mungkin lagi renovasi, bisa jadi ya kan. Hingga di suatu scene film yang mereka tonton, tiba-tiba muncul bayangan yang menutupi layar. Strukturnya kayak kepala yang ada talinya gitu. Ada struktur rambut, kalian tahu rambut keriting kan? Nah, itu terbentuk tuh di layar gitu, bayangannya. Dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seseorang sedang tergantung tak bernyawa di depan proyektor. Kalian tahu kan proyektor bioskop yang nampilin gambar gitu untuk ke layarnya. Tapi ternyata dilihat-lihat, korban yang tergantung di depan proyektor tersebut adalah direktur perusahaan real estate yang ingin membeli bioskop tersebut. Korban ini adalah seorang yang temperamen dan tidak sopan saat di bioskop. Bahkan merokok di dalam bioskop hingga membuat kesal beberapa orang. Nah, dari cara dia offline aja kita udah tahu siapa pelaku utamanya. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui dulu tersangkanya siapa saja ya kan. Di sini yang gue ketahui ada 3 tersangka. Yang pertama itu ada Minoru Furuhashi, seseorang operator proyektor yang sangat membenci direktur tersebut. Nah, dia punya alibi nih, bahwa dia sedang berada di ruang proyektor dan bersama dengan Yuriko. Yang kedua adalah rekan kerjanya si operator tadi, yaitu Yuriko Tomogato, seorang petugas kios yang mempunyai alibi juga. Dia membeli makanan di swalayan saat disuruh oleh si operator tadi, sampai memasaknya juga. Dan saat itu dia juga membetulkan lensa kontaknya di toilet. Yang ketiga ada seorang mahasiswa, yaitu Toshiyuki Ide, yang maniak film. Ya, dia adalah mahasiswa yang maniak film fantasi gitu. Dia punya alibi, sebuah kamera digital yang memotret foto jam kejadian. Dari foto ini terlihat ada teman Conan, yaitu Mitsuhiko, dan pemilik bioskop yaitu Akio Maramatsu. Jadi bisa disimpulkan bahwa si pemilik bioskop bukan jadi tersangka ya, soalnya ada di foto jam kejadian dianya. Jadi yang cukup mendekati pelaku utamanya yaitu si Minoru dan Yuriko, yaitu yang bekerja berdua bersama di ruang operator proyektor. Sampai di suatu saat terungkaplah pelaku dari kasus ini. Yap, kalian bisa tebak? Minoru, si operator. Ya, dia. Dengan memanfaatkan trik cahaya dan kegelapan, serta memanfaatkan cermin sebagai pemantul. Sebenarnya dari awal si Minoru ini menyuruh si Yuriko untuk belanja di swalayan, dan bersama dengannya dimulai film. Di sini nih, si Minoru masuk ke dalam bioskop, kan gelap tuh. Nah, ini aksinya dimulai gitu kan. Di situ dia menyekik si korban dengan tali yang udah disiapkan dari awal mungkin ya. Dan digantunglah dia di salah satu jendela tempat gambar diproyeksikan. Nah, kalian pasti berpikir ya kan, kalau digantung di jendela tempat proyeksi filmnya, pasti udah muncul bayangannya kan pas digantung. Dan juga gak mungkin si Minoru ini cepet banget kembali ke ruang proyeksinya, ya kan? Pasti udah ketahuan duluan gitu, karena dia gantungnya di jendela proyeksi film. Nah, kok bisa? Jadi, yang sebenarnya terjadi adalah terdapat 3 jendela di bioskop itu. Nah, si pelaku ini udah menggantung korban di jendela yang sudah diaturnya dari awal sebelum aksinya dimulai. Dan si pelaku ini sudah menyiapkan cermin untuk memantulkan
gambar di suatu proyektor yang awalnya di jendela proyeksi dan beralih ke jendela pengintip. Nah, jendela pengintip ini berada di tengah-tengah jendela proyeksi. Di saat Yuriko kembali ke ruang proyektor, si Minoru ini udah mencabut benda yang menghalangi jendela proyeksi dan menghilangkan cermin yang sudah dipersiapkannya dari awal untuk memantulkan gambar dari filmnya. Sehingga ini akan menyempurnakan alibi dari si Minoru ini, karena dia akan melihat bayangan kepala tersebut dengan si Yuriko tadi. Nah, jadi tidak membuat si pelaku ini menjadi tersangka gitu kan. Emang akalnya di luar nalar coy. Dan akhir dari kasus ini, Minoru mengaku telah membuat si direktur offline. Karena dia udah nggak tahan lagi sama si direktur ini. Ya kan, dia kan udah gak sopan gitu kan. Nah, dengan perbuatannya yang udah membuat bioskop ini sepi, ternyata si direktur ini jahat banget. Dia udah bikin bioskop ini sepi penonton. Makanya di awal cerita tadi si Conan bilang, kok sepi banget ya di bioskop ini. Tapi caranya Minoru ini juga salah sih. Gak mungkin sampai bikin si direktur ini offline gitu kan. Ya bisa diomongin lah dikit-dikit gitu kan. Dan akhirnya si Minoru ini menyerahkan diri ke kepolisian Jepang. Dan sebagai permintaan maaf, si Minoru mempersilahkan yang Circle Conan tadi untuk menonton dan melanjuti film dari Gomera tersebut. Dan berakhirlah kasus dari Head on Screen ini. 如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。